Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat dermawan dimanapun Anda berada. Dan selamat merayakan hari Jumat yang penuh berkah. Pada kesempatan siang hari ini, saya Jajang Sobandi akan menemani Anda ya hingga 1 jam ke depan berbincang-bincang santai bersama dengan Teh Lina ya, Teh Lina. Ini Teh Lina namanya. Teh Lina, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai wakaf modal usaha mikro Indonesia. Nah, kita kan belum mengetahui apa sih itu wakaf modal usaha mikro Indonesia. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Teh Lina. Oke, kita sapa dulu Teh Linanya. Teh Lina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, Teh Lina mungkin bisa perkenalan dulu dengan namanya siapa, tempat tanggal lahir di mana, terus lagi statusnya bagaimana. Kali aja di sini ada yang nyangkut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Marlina, salah satu masyarakat relawan Indonesia dan sebagai pendamping wakaf modal usaha mikro Indonesia. Ya, alhamdulillah saya tinggal di Tarogong Kidul, Mekargali gitu ya. Oke, Mekargali usianya berapa sekarang? Usianya kira-kira berapa? Kelihatannya kayak 17 tahun. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Nggak tahu tambahnya deh 17 itu ya. Ya, ya. Seharinya jadi apa aja? Alhamdulillah saya sebagai pendidik RA ya. Oh, Masya Allah. Raudatul Atfal iya sebagai pendidik RA dan alhamdulillah juga aktif di masyarakat relawan Indonesia sekaligus sebagai pendamping wakaf modal usaha mikro ini gitu. Oke. Kalau jadi relawan sudah berapa lama, Bu? Udah berapa ya? Kurang lebih 1 tahun ada deh. Oh, 1 tahun. Masya Allah, 1 tahun. Iya. Oke, nanti kita nih sahabat akan kulik bagaimana pengalaman dari Bu Lina yang sudah menjadi pendamping wakaf modal usaha mikro Indonesia ini sudah lebih dari 1 tahun. Tapi nanti kita akan sama-sama bertanya kepada Ibu Lina. Oke, Bu Lina, kalau untuk jadi MRI sudah berapa lama nih, Bu? Kalau jadi MRI ini kan ACT Garut baru 1 tahun ya, berarti untuk jadi relawannya kurang dari 1 tahun ya, gitu. Ya kurang dari 1 tahun, berarti. Oke, 1 tahun ya. Oke, tunggu ya Bu Lina, ini ada gangguan sedikit, operatornya tidak ada. Oke. Oke. Mana? Nah, kayaknya ke X. Oke, kita akan lanjut nih. Mohon maaf dikarenakan ada gangguan di sini, tidak ada operatornya. Operator, mohon maaf dibantu ya yang di luar sana. Ini layarnya tadi keluar sedikit. Oke, kita lanjut ya setelah ada gangguan sedikit tadi. Oke, Bu Lina, Ya. untuk menjadi relawan pendamping sudah dari 1 tahun dan juga menjadi relawan MRI sudah Ya kurang lebih 1 tahun juga. 1 tahun juga ya. Oke. Nah, Bu Lina, kalau motivasi ingin menjadi relawan dulu deh. Motivasi ingin menjadi relawan MRI itu awalnya bagaimana, Bu? Berawal dari khairunas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia itu lainnya. Nah, insya Allah mungkin di sini menjadi seorang relawan itu kan memang tumbuh dari hati sanubari yang paling dalam ya, insya Allah. Saya ingin membantu masyarakat yang sekiranya membutuhkan, insya Allah lillah gitu. Masya Allah, itu diajak atau keinginan sendiri pas menjadi relawan? Pertamanya sih ACT itu apa gitu ya. Pertamanya ada ACT, aksi cepat tanggap gitu. Apa ya ini gitu. Ternyata membutuhkan kepanjangan dari ACT yaitu relawan ya. Dan alhamdulillah situ saya tergugah gitu, ingin menjadi relawan bagian dari ACT tersebut gitu. Masya Allah, itu ketika orientasi ada berapa orang? Waktu yang saya ikutin kurang lebih ada 10 orang dan semuanya langsung aktif, langsung ikut dengan program-program ACT-MRI tersebut. Masya Allah. Oke, itu pengalaman Bu Lina dari menjadi Relawan MRI. Ya, Oke, kalau untuk menjadi relawan pendamping itu ceritanya bagaimana sih bisa menjadi relawan pendamping WMUMI itu? Ceritanya miris sekali ya. Berawal dari jeritan masyarakat yang terdampak COVID-19 itu luar biasa. Mereka itu membutuhkan modal yang supaya usahanya lanjut, sedangkan untuk zaman sekarang kan pasti
bergelut dengan riba gitu ya. Jadi masyarakat itu sekarang lagi apa ya, perang akidah. Perang akidah bergelut dengan riba. Dari situ saya berpikir gimana gitu caranya. Bahkan saya di sini sebagai MUI juga gitu ya. Nah, kan nggak bisa program-program, tapi kan harus ada jalan keluarnya. Nggak bisa program-program untuk memberantas riba, tapi kan harus ada programnya. Dan kemudian saya mendengar di ACT ada program apa sih? Iya, wakaf modal. Ya, wakaf modal untuk usaha mikro Indonesia ini. Dan dari situ kemudian saya daftar, alhamdulillah seleksinya lulus gitu. Ya, alhamdulillah senang sekali. Oke, baik Ibu. Kita tadi sudah bicara mengenai wakaf modal usaha mikro. Mungkin di sini sahabat juga ini bertanya-tanya. Itu wakaf modal usaha mikro Indonesia itu apa sih? Program apa gitu ya? Ya, wakaf modal usaha mikro Indonesia itu adalah bantuan pinjaman modal yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro, di mana diutamakan untuk mereka yang terdampak COVID-19. Dan dalam hal ini tidak ada ribanya ya tadi ya. Tidak ada ribanya, apalagi untuk zaman sekarang pinjaman tanpa riba itu mana ada gitu. Iya, mana ada. HP pasti ada pinjaman online dan yang betul. Lainnya. Sekarang itu Iya. ACT atau Global Wakaf hadir dengan betul. Wakaf modal usaha mikro Indonesia. Dengan tanpa riba ya gitu. Ini sungguh luar biasa, dan bahkan dalam program ini juga ada dampingan yang diberikan kepada penerima manfaat supaya usahanya lebih maju, lebih berkembang gitu. Jadi bukan hanya memberikan pinjaman saja, tapi dampingan yang kami berikan juga banyak gitu program-programnya. Oke, ada pendampingan. Nah, pendampingannya apa? Apakah pendampingan hidup atau pendampingan apa ini? Pastinya pendampingan untuk usahanya lebih maju gitu. Iya. Biasanya untuk mendukung supaya usahanya maju itu Ibu memberikan apa ini? Memberikan motivasi atau apa nih biasanya? Tentu saja di sini kami lakukan ada 2 segmen ya, yaitu pendampingan kelompok dan juga pendampingan individu, di mana dilakukan dalam 1 bulan itu 2 kali. Jadi 2 kali pendampingan kelompok, 2 kali pendampingan individu. Yang kami bahas itu mengenai bagaimana cara motivasi, memberikan spirit gitu ya, supaya para penerima manfaat ini betul-betul mereka semangat dalam menjalankan usahanya gitu. Apalagi untuk apa sih era sekarang gitu ya, menjalankan apa sih COVID-19 ini, banyaknya kan menurunnya gitu ya, banyaknya surutnya daripada naiknya gitu. Ya dari situ kami sebagai pendamping bertugas untuk memberikan spirit semangat untuk para penerima manfaat WMUMI ini gitu. Ya, kalau pendampingan individu itu biasanya di mana? Terus kalau pendampingan kelompok itu biasanya di mana juga? Nah, biasanya kita tentukan kesepakatan bersama para penerima manfaat. Apakah mereka mau datang ke saya gitu ya sebagai pendamping, atau saya yang datang ke sana. Tapi biasanya saya yang datang langsung ke tempat usahanya. Misal usahanya di pasar, jadi saya yang langsung datang ke pasar gitu. Kalau misalkan usahanya jualan keliling, nah diikuti juga, dan untuk lebih lengkapnya datang ke rumahnya gitu. Dan masya Allah PM saya itu luar biasa lumayan agak jauh-jauh gitu ya. Jadi ada yang dari Tarogong Kidul, ada 3 kecamatan nih ya. Ada yang dari kecamatan Tarogong Kidul, ada yang dari Tarogong Kaler, ada juga dari Samarang. Dari Samarang. Jadi wilayah ke sana lah. Jadi untuk jarak tempuh menuju dampingan itu membutuhkan membutuhkan suatu energi, suatu ya gitu. Jadi memang betul-betul seorang pendamping itu tidak semudah membalikan telapak tangan, Jadi benar-benar butuh fisik dan mental yang kuat gitu ya. Nah, karena ketika di jalan saya pernah ngalamin gitu ya, ketika di jalan sampai mogok gitu. Terus sampai alhamdulillah sih untuk MRI Kabupaten Garut nih, ketika saya di lapangan ngalamin mogok kayak gitu, mereka pada bantu gitu. Mereka pada bantu, "Bu, di mana nih?" gitu. "Oke, saya bantu ke sana datang," sampai ngurusin motor saya yang mogok tersebut gitu. Sampai pendampingannya pun nggak jadi karena memang terbentur mogok motornya gitu. Jadi betul-betul menjadi seorang pendamping itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi betul-betul membutuhkan fisik dan mental yang kuat gitu. Oke, Bu, kita kembali lagi nih tadi ke pendampingan yang individu dan juga kelompok. Nah, kalau tadi sudah dibahas untuk individu, tadi dijelaskan datang ke rumahnya atau juga ke tempat usahanya. Nah, kalau untuk pendampingan kelompok itu biasanya dikumpulkan dalam satu tempat atau bagaimana di teknisnya, Bu?
Nah, kalau untuk pendampingan kelompok itu biasanya kita sepakati mau di rumah siapa nih gitu. Misal kalau saya biasanya di RA gitu ya, biasanya di RA karena saya ya salah satu pengajar RA gitu kan. Jadi biar lebih mudah gitu. Jadi di RA semua pada kumpul, dari situ baru kita bahas untuk pendampingan kelompok gitu. Yang dibahas itu biasanya apa? Apakah sama dengan pendampingan individu atau berbeda? Sama. Jadi dari mulai spirit atau semangat untuk menjalani usaha, strategi pemasaran, apalagi zaman sekarang strategi pemasaran itu tidak bisa offline saja ya. Jadi sekarang ada online juga. Jadi kita sharing gitu ya bersama masyarakat, karena memang PM saya itu tidak semuanya mengerti tentang gadget, tentang dunia internet gitu ya. Jadi harus betul-betul dikasih pengarahan bagaimana caranya supaya pemasarannya bisa secara offline, bisa secara online gitu. Masya Allah, itu diajarkan bagaimana cara pemasaran juga. Iya, pencatatan keuangan juga. Jadi pencatatan keuangan tuh kan nggak boleh dicampur adukan gitu ya, urusan usaha sama urusan keluarga misalkan. Nah harus terpisah gitu. Jadi supaya bagaimana caranya supaya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran gitu. Iya. Mantap, luar biasa sekali nih sahabat untuk pendampingan yang sudah dilakukan oleh Ibu Lina. Tadi disebutkan oleh Bu Lina, untuk pendampingan itu ada dua nih sahabat, ada pendampingan secara individu dan juga pendampingan secara kelompok. Oke Bu, kita lanjut nih ke ada lagi satu lagi. Terutama gini nih, kalau untuk PM ya usaha mikro itu terutama itu loyalitas pelanggan, karena memang pengalaman saya ya, kalau loyalitasnya misal gini, ketika saya berjualan terus dengan muka masam, gimana perasaan kita yang sebagai konsumen gitu kan, malas ya untuk belinya. Jadi betul-betul harus dengan senyum gitu. Nah, jadi loyalitas kitanya betul-betul nikmat lah, enak gitu bagi konsumen, sehingga mereka tertarik untuk membeli atau tertarik dengan produk-produk kita, membeli dengan dagangan kita gitu. Oke, itu salah satu tipsnya juga ya untuk pedagang. Mungkin di sini yang menonton di Facebook dan juga di Instagram, kami sapa dulu ini. Selamat siang, selamat hari Jumat untuk sahabat dermawan yang menyimak di Facebook atau juga di Instagram Aksi Cepat Tanggap Garut. Oke nih, silakan nih bagi teman-teman di Facebook dan juga di Instagram yang ingin memberikan pertanyaan dan juga komen-komen terbaiknya, silakan tinggalkan komennya di kolom komentar yang tersedia ya di Instagram dan juga di Facebook. Oke, kita lanjut nih Bu Lina. Kalau tadi kan sudah ada pendampingannya selama ada yang individu atau juga kelompok. Nah, kalau untuk mendapatkan program ini ada kriteria khusus nggak sih biasanya? Ya, kalau untuk saat ini itu dikhususkan bagi masyarakat yang terdampak COVID ya, gitu. Iya, gitu dikhususkan. Iya, gitu karena mereka yang butuh modal gitu, dengan susah pinjaman kemana-mana daripada misalkan riba gitu ya. Karena saya di daerah saya emang udah habis lah sama masyarakat sama riba-riba gitulah gitu ya. Jadi otomatis di sini diutamakan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan modal tersebut dengan tanpa riba gitu. Tanpa riba aja. Itu semua pedagang yang mengajukan biasanya dapat nggak sih? Harus diseleksi dulu. Seleksi dulu. Nggak semuanya bisa dapat bantuan modal ini ya. Tapi diseleksi dulu yang betul-betul urgent, yang betul-betul memenuhi kriteria, baru itu yang mendapatkan. Oke, jadi sasarannya memang yang pertama tadi untuk kriterianya adalah yang terdampak COVID, terus lagi kedua adalah yang betul-betul membutuhkan. Karena kalau untuk usahanya yang maju gitu ya, dengan bantuan modal yang hanya 1 juta mana cukup gitu ya, kan. Betul. Nah, jadi yang benar-benar bisa memanfaatkan dengan modal tersebut sehingga usahanya lebih berkembang gitu. Oke, karena memang untuk memberikan bantuan kalau yang kepada orang yang benar-benar membutuhkan sangat berasa sekali. Iya, diterima. Beda dengan yang tidak tepat sasaran. Betul. Ya, kayak bantuan yang di luar sana. Betul. Mungkin itu dipakai untuk beli HP atau yang lain, tapi kalau untuk ini modal usaha ya untuk modal usaha untuk betul. Digunakan kepada yang lainnya. Betul. Oke. Ya. Ya, baik, kami juga tetap mengajak nih kepada sahabat dermawan yang di luaran sana, yang di Facebook dan juga yang di Instagram.
Instagram. Silakan yang ingin bertanya-tanya bisa meninggalkan komentarnya di kolom komentar di Instagram dan juga di Facebook. Oke, lanjut nih Bu Lina. Bu Lina tadi sudah menjadi pendamping selama 1 tahun lebih. Ada nggak sih Ibu cerita suka dan dukanya selama pendampingan 1 tahun lebih ini, Bu? Sukanya ada kepuasan tersendiri ketika melihat penerima manfaat yang mendapatkan wakaf modal usaha mereka ini mendapat usahanya berkembang gitu ya. Yang contoh di saya gitu ya tadi ya, ada yang awalnya dia sebagai pedagang makanan anak, makanan ringan gitu, sekarang udah menjadi warung sembako. Nah itu menjadi sebuah kebanggaan ya, itu menjadi sebuah kebanggaan buat kami sebagai pendamping gitu. Wah Masya Allah, berarti kan betul-betul modal ini membawa berkah gitu, sehingga usahanya menjadi lebih maju, lebih berkembang gitu. Dan bahkan ada yang produksi cakwe di saya. Asalnya beliau jualan cakwe sendiri. Sekarang udah punya partner kerja. Nah, karena dalam dampingan juga kan dikasih tahu untuk mencari partner kerja yang terbaik kayak gimana gitu. Sekarang udah 5 partner kerjanya. Jadi ada pedagang beliau yang memasarkan produknya gitu. Ada juga yang jualan cilok, sekarang udah menjadi jual beli rongsok. Jadi alhamdulillah sih bukti gitu ya bahwa dari modal yang WM Umi berikan ini betul-betul berkah, sehingga menjadi sebuah kebanggaan bagi kami sebagai pendamping PM tersebut berkembang usahanya gitu loh Tad. Itu untuk sukanya mungkin ya. Kalau untuk dukanya kalau untuk dukanya mungkin ya tadi, jadi menjadi seorang pendamping itu tidak semudah membalikan telapak tangan, karena memang apalagi pengalaman saya kemarin ya, ada PM yang waktu itu hampir semua PM itu sampai sakit keluarganya, hampir semua PM ya. Ada juga yang meninggal suaminya gitu. Ini saya ceritakan satu aja ya, yang namanya Bapak Ibad. Beliau itu jual beli rongsok gitu. Nah kebetulan pas pandemi itu semuanya kena, semuanya pada sakit. Jangankan untuk bayar setoran nih Tad, jadi untuk biaya hidup sehari-hari aja udah pusing gitu. Dari mana sampai mereka tuh nangis ke rumah, nggak makan gitu, nggak punya beras. Nah dari situ miris saya sebagai pendamping, waduh gimana nih supaya usahanya, kan beliau juga saya ingin usaha lagi, sedangkan modal yang diberikan itu habis dipakai buat berobat, dipakai buat sehari-hari karena keluarganya sakit. Dari situ saya sebagai pendamping miris, ya Allah gimana nih gitu caranya. Dan alhamdulillah dari kafalah gitu ya, saya berbagi untuk untuk PM tersebut diberikan sebagian modal sehingga bisa bangkit lagi usahanya gitu Tad. Jadi kalau untuk program UMU Bini Global Wakaf ini ketika tidak mampu bayar itu tidak dikenakan bunga atau enggak. Ini tidak memberatkan PM, justru sangat membantu. Tidak memberatkan, justru sangat membantu. Jadi ketika pengembaliannya juga sesuai ke PKS, sesuai kesepakatan, mereka mampunya kapan nih? Dari 1 juta itu misalkan mau setahun, oke, berarti kurang lebih berapa kalau 1 tahun? Kurang lebih 80 ribuan. Kalau misalkan 10 bulan, berarti 100 ribu setahun. Sebulan, kehitung berapa? 3.000 per hari. Sekarang beli bakso aja udah berapa gitu ya, beli combro aja udah berapa gitu. Jadi benar-benar meringankan, benar-benar membantu gitu loh Tad. Oke, Masya Allah. Jadi itu untuk sistemnya itu tidak ada denda, tidak ada bunganya. Tidak ada. Kapanpun bisa dibayar, nah, sesuai dengan kemampuan awal. Iya. Nah kalau untuk pembayaran itu apakah wajib setiap bulannya? Kalau tadi kan pasiennya sudah sakit, berarti pada bulan itu tidak mampu membayar. Nah itu dibayarnya pas bulan depannya atau memang harus dibayar pas bulan itu juga? Enggak, karena ini memang tidak memberatkan ya. Jadi kalau misalkan hari ini bulan ini misalkan tidak bisa membayar, jadi nambah waktunya. Jadi yang kesepakatan misalkan 10 bulan misalkan ya, jadi maju jadi 11 bulan karena yang 1 bulannya belum bisa membayar gitu loh. Karena memang program ini benar-benar membantu masyarakat pelaku usaha mikro gitu. Jadi tidak memberatkan, alhamdulillah begitu tadi. Luar biasa sekali ini untuk program yang namanya Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia. Tidak ada yang namanya denda, sita, kemudian bunga ya, tapi sama-sama membantu untuk penerima. Sangat terbantu.
Oke, kalau untuk Ibu ada berapa pendampingan? Ada berapa penerima manfaat yang didampingin Ibu? Ibu udah ada 20 penerima manfaat. 20. Ada dari Dari 3 mana saja? kecamatan. 3 kecamatan ya. Kecamatan Tarogong Kaler, Berapa Kecamatan itu, Bang Kalian? Tarogong Kaler dua orang, Dua. Samarang 1 orang, Satu. kebanyakannya Tarogong Kidul. Kebanyakan Gitu. Tarogong Kidul. Iya. Nah, kalau yang di Tarogong kalian itu jualan apa saja? Jualan bakso, sama? terus jualan jajanan anak juga, ada juga yang ini apa sih beras eceran gitu. Beras eceran, ya. Kalau untuk yang di Samarang ini jualan apa? Yang di Samarang itu beliau apa sih ini dari jualan bakso juga sih, jualan gorengan-gorengan gitu. Jualan gorengan. Oke. Nah, kalau dari pengalaman para penerima manfaat nih sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, ada nggak sih yang mandek di tengah jalan dan juga usahanya gak berkembang nih? Beda kalau tadi kan Ibu menjelaskan ada beberapa yang memang berkembang, terus lagi usahanya menjadi ada usaha yang lainnya juga menghasilkan usaha yang baru. Ada juga yang gagal nggak bisa untuk pendampingan Ibu? Alhamdulillah ya, pengalaman di lapangan nih Tad. Dari 20 PM mungkin dari pusat juga nanti tahu ya gimana hasil dari pendampingan Garut gitu ya, dari institusinya dari saya Lina gitu ya. Alhamdulillah tidak pernah nunggak gitu. Jadi setiap bulan tuh lancar. Kita 20 PM ya, berarti 2 juta tiap bulan. Terus selain itu juga setiap PM itu mereka mengeluarkan infaknya Tad. Jadi mereka berinfak juga gitu. Alhamdulillah tanpa paksaan, seikhlasnya, semampunya kita infakkan tiap bulan gitu. Dan alhamdulillah infaknya ngalir tiap bulan, juga setorannya juga lancar tiap bulan. Alhamdulillah belum pernah ada tunggakan. Masya Allah, jadi itu ada infaknya, bukan iuran paksa ya infaknya itu. Bukan. Dengan sukarela setiap bulannya. Betul. Itu untuk infaknya datang dari sendiri atau Ibu edukasi nih untuk pentingnya infak atau bagaimana sih itu? Dijelaskan dulu supaya usahanya lebih berkah. Karena memang dampingan itu selain dampingan ke kemajuan usaha, juga dampingan dalam segi spiritual, ya. Spiritual. Iya, Apa itu yang diberikan, Bu? supaya usahanya lebih berkah gitu ya. Kita belajar, bukan merasa saya lebih pintar atau lebih gimana gitu ya, tapi kita belajar bersama-sama gitu supaya usahanya lebih berkah. Bagaimana? Salah satunya mungkin kita rajin sholat duha, sholat malamnya, terus saum Senin Kemisnya. Jadi kita bimbing terus PM itu bukan hanya untuk kemajuan usahanya doang, tapi untuk loyalitas dalam segi spiritualnya juga kita bimbing gitu loh Tad. Dan alhamdulillah, salah satunya dari infak tersebut kita jelaskan bahwa infak itu gunanya untuk apa. Nanti dikiranya untuk saya Tan. Ya, untuk bensin gitu ya. Jadi kita jelaskan infaknya seperti apa gitu. Terus gunanya bagaimana supaya mereka mengerti dari menginfakkan sebagian hartanya gitu untuk kemajuan usahanya lebih berkah gitu loh Tan. Jadi alhamdulillah walau semua PM gitu mengeluarkan infaknya setiap bulan tanpa paksaan. Jadi sesuai kemampuannya gitu. Selain setorannya lancar, infaknya juga lancar, alhamdulillah. Luar biasa sekali nih Bu Lina, dari 20 PM itu semuanya setorannya lancar ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Bu Lina, kalau untuk yang 20 ini tadi kan setorannya alhamdulillah lancar, terus lagi usahanya juga maju dan berkembang. Nah, ini kan sudah waktu tengahnya 1 tahun nih. Iya. Itu bisa kembali diperpanjang atau mengajukan lagi untuk usahanya biar lebih berkembang lagi atau nggak bisa Bu? Nah, kebetulan kemarin tuh saya kedatangan dari Mas Fahmi ya. Halo Mas Fahmi, katanya hari ini Mas Fahmi mau ini deh. Mau langsung ini. Halo Mas Fahmi. Nah, kemarin tuh kedatangan Mas Fahmi ya, alhamdulillah ke Garut. Beliau mungkin langsung meninjau keadaan PM di saya seperti apa mungkin gitu. Dan alhamdulillah timbal baliknya begitu luar biasa, dari Mas Fahmi itu sangat mengembirakan lah gitu. Insya Allah karena mungkin melihat PM-nya juga betul-betul amanah, terus tepat waktu juga gitu. Karena itu kan dana dari dari para dermawan, dari hamba Allah yang terus bergulir, mungkin dibutuhkan untuk PM yang lainnya juga gitu. Nah kalau macet kan gimana? Mungkin tidak bisa bergulir ke yang lain. Kalau yang PM saya itu alhamdulillah kan lancar. Jadi memang timbal balik dari Mas Fahmi juga insya Allah dia udah diajukan gitu. Mudah-mudahan
bisa diperpanjang. Yang sudah lunas gitu ya, bisa diperpanjang. Apalagi sekarang menuju Ramadan kan. Nah, menuju Ramadan itu membutuhkan modal gitu ya. Menuju Idul Fitri sama membutuhkan modal. Jadi mudah-mudahan Mas Fahmi nih ya, tolong di ini ya Mas ya. Biar di top up gitu. Ya, biar di lebih diutamakan gitu ya untuk pendamping Garut supaya mendapatkan bantuan pinjaman lagi bagi semua PM yang sudah lunas gitu lah Teh. Oke, kalau yang sudah lunas itu tetap ada pendampingan lagi atau cukup? Enggak cukup. Kalau sudah lunas sudah beres tidak ada pendampingan lagi. Kecuali nanti kalau ada lagi misalkan pinjaman dikasih lagi ya baru kita ada dampingan lagi. Tapi kalau untuk komunikasi tetap jalan gitu. Iyalah, komunikasi tetap kita menjalin silaturahmi tetap dan bahkan justru dari program ini kita menjadi saudara loh Tad gitu. Karena kita datang ke rumahnya, silaturahmi, lebih mengenal keluarganya, lebih mengenal keadaan ekonominya, mengenal pribadinya kayak gimana gitu kan. Dengan seperti itu lebih lebih mendekatkan lagi gitu ya. Jadi kita lebih dekat, lebih dari saudara bahkan dan apa yang mereka jual itu kadang disuguhin gitu ke kita. Gitu loh Tad. Iya, betul. Gitu. Itu jadi sahabat dermawan untuk pendamping ini memang tadi kalau pengalaman Bu Lina ada suka ada dukanya juga. Terus lagi penerima manfaatnya alhamdulillah lancar semua. Nah, jadi mungkin yang di luar sana yang ingin ikut juga dalam program ini harap bersabar. Insya Allah nanti juga kebagian ya untuk Amin. di luar sana yang ingin mengajukan pinjaman dalam program wakaf modal usaha mikro Indonesia atau UMM Bumi. Oke, Bu Lina nih ada nggak sih satu orang penerima manfaat nih mungkin yang ceritanya, aduh bagaimana ya humanis banget gitu ya dia saat menerima bantuan itu. Iya, kayak tadi yang disebutkan ya, ada Bapak Ibad itu tersebut, beliau keadaan keluarganya sangat miris, memprihatinkan karena dampak dari pandemi sekarang sehingga tidak ada usaha gitu. Sehingga ketika mendapatkan pinjaman 1 juta ini Sundanya disuhun gitu loh Tad, disuhun saking ku senengnya gitu dapatkan pinjaman itu jadikan usaha jual beli rongsok. Beliau alhamdulillah gitu anaknya banyak. Berapa? Anaknya 4. Oh, Anaknya 4. Istrinya terus berapa? istrinya 1 aja deh. Alhamdulillah dari pinjaman tersebut bisa usaha gitu ya, kecil-kecilan lah gitu, jual beli rongsok. Beliau terus tekuni usahanya. Kadang kan yang namanya jual beli rongsok kan kita kayak gimana gitu ya, kadang mencari rongsokan juga gitu. Nah kayak gitu, pokoknya miris banget deh kalau dengar cerita ininya. Pak Ibad ini usianya berapa ya? Kurang lebih ada 40-an lah, lebih 42. Satu istri dan juga 4 orang anak. Sebelumnya gitu. usahanya apa Pak Ibad ini? Sebelumnya usahanya serabutan gitu. Terus pengen punya usaha, asalnya sih jualan asong kayak telur puyuh kayak gitu. Nah karena dampak dari pandemi ini nggak punya usaha, sampai miris nggak makan gitu. Sampai kurang nggak punya beras sampai ke rumah gitu kayak gimana. Nah dari situ kan hati saya tergugah gitu loh Tan, bahkan sampai terbelit riba gitu ya, minjem ke sana minjem ke sini, terbelit riba. Yang namanya riba justru kan malah melilit gitu kan, kasihan. Nah salah satu nilai baik gitu ya dari UMM Umi ini luar biasa membantu beliau gitu, sehingga sedikit-sedikit bisa terlepas dari riba tersebut gitu. Ya sampai nggak makan gitu, sampai ya kasihan anaknya banyak gitu ya. Usianya masih berapa nih anaknya? Anaknya masih kecil-kecil. Yang paling kecil usia 3 tahun. Yang paling kecil. Jadi, kalau untuk rumahnya bagaimana sih Bu untuk Pak Ibad ini? Rumahnya panggung iya. Kayak semi permanen, bawahnya pakai pelur. Apa pelur sih? Pelur? yang pasti bukan keramik gitu ya. Pakai semen gitu ya. Itunya pakai asbes, pinggirnya pakai GRC.
Jadi bukan tembok gitu. Pakai GRC kayak gitu. Berhimpitan dengan kandang apa itu domba gitu. Berhimpitan Ini karena bukan milik Pak Iban, bukan itu dulunya punya orang gitu di ini gitu di apa sih dikelola gitu dulunya kayak gitu, tapi sekarang mungkin karena ya dampak dari COVID ini semuanya usahanya pada berhenti gitu loh tadi. Rumahnya tanahnya milik sendiri atau punya siapa atau sewa? Bukan, itu awalnya punya kakaknya. Jadi tanahnya itu punya kakaknya, rumahnya juga ya kan sederhana ngikut di situ gitu. Jadi bukan punya beliau, itu punya kakaknya gitu. Oke, jadi untuk Pak Iban ini keadaannya memang sangat prihatinkan, rumahnya juga sederhana, terus lagi mempunyai 4 orang anak yang masih kecil-kecil dan juga awalnya kerjanya serabutan. Dan alhamdulillah sekarang mendapatkan bantuan wakaf modal usaha mikro. Digunakan untuk usaha apa tadi? Usaha jual beli rongsok, iya. Jual beli rongsok. Alhamdulillah. Di mana? Di rumahnya? Keliling pakai roda gitu. Nah, dari 1 juta itu sebagian dipakai roda, sebagian dipakai untuk modal gitu. Jadi alhamdulillah bisa keliling pakai roda gitu ke masyarakat sekitar lah gitu untuk mencari barang bekas yang bisa dia beli gitu, yang mungkin mereka jual gitu. Gitu tadi. Pendapatannya berapa per hari Pak Iban? Kurang lebih berapa ya? Paling sekitar, kalau itu nggak menentu ya, tapi kalau ini paling 50 lah sehari. 50 sehari. Itu cukup nggak sih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pak Iban? Iya, gitu. Sebetulnya sih kalau menurut cukup nggak cukup, harus cukup deh gitu ya. Ya kalau mikir nggak cukup ya pasti nggak cukup kan gitu. Tapi kan tetap yang penting bagi mereka tuh bisa makan gitu. Jadi nggak mikir ini itulah untuk kebutuhan tersier apalagi gitu. Yang penting primer aja deh gitu, bisa makan itu udah bersyukur gitu loh Tad. Yang penting bisa makan anak-anaknya udah alhamdulillah gitu. Ya itulah berkah dari bantuan pinjaman modal wakaf ini ya alhamdulillah gitu ya. Jadi sedikit-sedikit menjalani usaha jual beli rongsok tersebut gitu dengan penghasilan yang sangat sederhana, tapi alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya gitu ya, minimalnya bisa makan lah gitu loh tadi. Luar biasa sekali nih sahabat dermawan, perjuangan dari Pak Iban, salah seorang penerima manfaat kita. Kalau kita untuk makan pilih-pilih atau bisa memilih mau makan menunya apa siang ini atau juga sore nanti, bingung malah ya. Bingung. Kita mau bingung milih, bukan bingung mau cari makan di mana, tapi kalau Pak Iban hari ini mau makan nasi di mana nih carinya, itu yang Pak Iban pikirkan. Makan nggak ya gitu. Makan nggak ya, kalau kita berbeda ini mau menunya apa gitu ya. Tempatnya di mana gitu ya. Berbeda, iya. Mudah-mudahan nih untuk Pak Iban dalam usahanya semakin berkembang. Amin ya Allah. Bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga. Amin. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu, Pak Iban ini apakah menerima bantuan dari pemerintah atau bantuan dari yang lainnya? Kan biasanya kalau keluarga prasejahtera ada bantuan yang namanya BLT ataupun semacamnya lah itu lah. Ya. Alhamdulillah baru bulan ini dapat ya baru bulan ini dapat BPNT gitu ya. Tahu ya tadinya BPNT gitu yang setiap itu biasanya setiap bulan atau apa gitu, tapi tergantung juga program pemerintahnya seperti apa mungkin ya. Ya alhamdulillah baru bulan ini gitu. Alhamdulillah. Oke, jadi ada tambahan bantuan ya selain dari Global Wakaf ACT, tapi juga ada bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah. Pak Iban nih mungkin kalau nonton iya. Mungkin kalau nonton yang di luar sana sedang mencari nafkah di hari Jumat ini bisa diberikan kelapangan rezeki ya di hari Jumat yang berkah ini. Dan kami terus mengajak untuk sahabat dermawan yang ingin membantu para pedagang usaha mikro kita di pelosok Kabupaten Garut, karena memang banyak sekali para pedagang yang melakukan usaha di era pandemi ini, mereka bangkrut ataupun juga kekurangan modal ya. Nah, silakan sahabat dermawan bisa membantu mereka dengan mengakses laman kami di garut.indonesia-dermawan.id /sahabat umi ya, atau juga melalui rekening Global Wakaf yang tertera di kolom komentar, bukan kolom komentar, di caption ya. Silakan sahabat dermawan bisa melihat caption yang tertera di Facebook dan juga di Instagram. Oke, Bu Lina, kita lanjut ngobrol lagi nih. Oke, capek nggak sih Bu Lina? Bisa minum dulu mungkin? Boleh. Bismillah.
Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih. Tadi kan ada penerima manfaat dari Pak Ibad ya. Pak Ibad orang mana Pak Ibad? Daerah Tarogong Kidul. Oh, Tarogong Kidul ya. Oke, Pak Ibad dari daerah Tarogong Kidul. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kisah inspiratifnya dari Pak Ibad. Oke. Nah, kalau selain Pak Ibad nih, kemarin juga ada terakhir ya, paling terakhir itu kebetulan saya juga ikut untuk implementasi. Pak Cepi ya. Iya, betul. Oke, Pak Cepi itu beritanya sudah di mana-mana tersebar di ACT Pusat juga dan juga beberapa media lokal di Kabupaten Garut. Mungkin Ibu bisa diceritakan kisah Pak Cepi itu bagaimana? Oke. Ya, yang saya tahu Pak Cepi itu beliau adalah kepala keluarga ya, tulang punggung dari keluarganya gitu. Dimana beliau itu merasa iri gitu, merasa iri dengan masyarakat yang biasa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, beliau itu tidak pernah mendapatkan bantuan dari manapun gitu. Jadi sehingga beliau mencari-cari di dunia maya gitu ya, mencari-cari di internet gimana cara mencari bantuan. Ternyata alhamdulillah adalah gitu ya. Tanya, terus kemudian membuat suatu proposal, diajukanlah ke pusat dan alhamdulillah ketika ada utusan dari pusat untuk penyerupaian, saya mencoba menyerpai ke beliau dan memang betul-betul sangat membutuhkan sentuhan kita gitu ya. Iya, Ibu Dewi yang diajukan itu kan Bu Dewi ya. Ibu Dewi ini beliau jualan gorengan gitu. Nah, beliau juga punya tanggungan ibunya yang sakit gula. Bapaknya yang sudah nggak kerja, jadi beliau itu menjadi tulang punggung, menjadi sumber untuk keluarga, menghidupi keluarganya gitu. Nah, dari situ kemudian beliau itu ya mengajukan dan alhamdulillah kemarin di ACC ya gitu. Kemarin di ACC alhamdulillah bisa mendapatkan pinjaman dari modal wakaf usaha mikro gitu ya. Nah, Ibu Dewi ini saya baru tahu setelah ibunya meninggal gitu, karena mungkin ini prediksi Pak Cepi ya, jadi karena memang beban mental juga gitu, pikiran juga mengurus keluarganya, terus suaminya juga kan nggak bisa kerja, itu kan sakit-sakitan, jadi sering pingsan di mana aja gitu, ya makanya jadi buntang banting tulang sendiri gitu, anak bahkan itu baru melahirkan. Nah meninggal setelah ibunya meninggal 2 minggu, Ibu Dewi yang meninggal. Dan kemudian bantuan kemarin kan kita berikan kepada Pak Cepi. Mudah-mudahan Pak Cepinya sehat ya, karena memang sakit-sakitan gitu, supaya bisa mengurus kedua anaknya ini gitu loh, Pak. Ya. Jadi pendampingan penerima manfaat terbaru nih sahabat dermawan. Kalau sahabat dermawan baca-baca di media lokal atau juga di media sosialnya Aceh tentang kisah Pak Cepi. Pak Cepi ini sekarang katanya bisa dibilang menjadi seorang duda ya, menjadi seorang duda beranak dua ya. Menjadi seorang duda beranak dua, masih balita juga. Dan sekarang Pak Cepi sedang mengembangkan usahanya. Kalau terakhir kemarin itu saya mengunjungi juga bersama Bu Lina, ada rental PS. Iya, betul. Dan sana juga Pak Cepi akan membuka usaha jajanan warung kecil-kecilan. Betul, gitu ya. iya. Mudah-mudahan untuk Pak Cepi juga nih, kita doakan juga untuk sahabat dermawan, kita doakan untuk Pak Cepi yang istrinya baru meninggal, terus lagi mertuanya juga baru meninggal, bisa diterima seluruh amalannya dan juga dilapangkan kuburannya. Amin. Oke, dan untuk Pak Cepi ini bisa lebih sehat nih, dan lebih sehat dan juga bisa lebih kuat menjalani kehidupan sekarang. Terutama untuk membesarkan anak-anaknya yang masih balita. Betul. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak Cepi untuk modal usaha yang telah diberikan oleh tim Global Wakaf. Oke, Bu Lina, kalau tadi kan saya mendengar cerita-cerita dari beberapa orang dan Pak Iba dan juga Pak Cepi ini, mereka itu awalnya mengajukan modalnya. Nih mungkin kalau sahabat dermawan yang di luar sana, saya juga ingin mengajukan, itu bagaimana sih caranya Bu? Itu bisa datang ke kantor ACT atau bisa menghubungi Ibu langsung? Biasanya melalui saya dulu ya, biasanya saya sebagai pendampingnya ke saya dulu biasanya. Jadi Bu gimana nih, saya pengen pinjaman gitu, saya butuh gitu misalkan. Dari situ baru saya konfirmasi mungkin ke ACT Pusat gitu ya. Nah, dari ACT Pusat dari ACT Garut baru nanti disampaikan ke Mas Fahmi ke ACT Pusat gitu ya Mas ya.
Oke, baik. Jadi itu ya tadi untuk adulnya. Yang penting proposalnya dulu ya Bu, proposalnya dulu kayak Pak Cepi tadi ya. Untuk pengajuannya dibuat proposal seperti biasa saja ya Bu. Kisahnya bagaimana, profilnya, terus lagi KTP dan yang lainnya. Nah, insya Allah kalau memang memenuhi kriteria, insya Allah disurvei ya sama Ibu. Iya, iya, iya. Kalau selain itu juga kan harus ada kesepakatan antara suami istri. Kalau PM-nya misalkan istri, berarti harus ada izin dari suami gitu. Kalau PM-nya misalkan suami, berarti harus ada izin dari istri. Jadi tidak ada kebohongan di antara kita gitu ya. Kalau nggak ada suaminya atau nggak ada istrinya, izinnya siapa Ibu? Dari Ustadz aja deh. Serius itu izinnya dari siapa? Kalau Ya, nggak ada suami atau nggak ada istri? dari itu sendiri aja Oh, gitu. sendiri aja. Iya. Bukan dari orang tuanya? Enggak, dari Oh, itu. nggak perlu, Iya, ya. nggak Nah, usah. kalau yang jomblo itu izinnya ke siapa? Aduh. Iya, kalau misalkan nggak ada suami atau nggak ada istrinya, ya sendiri aja yang tanggung jawab gitu kan, sesuai kesepakatan PKS nanti bagaimana gitu, apakah pembayarannya mau bagaimana, terus dalam jangka waktu berapa lama gitu. Jadi kesepakatannya tanggung sendiri gitu. Ya, tapi kalau untuk penerima manfaat ini kebanyakan memang sudah berumah tangga ya, nggak ada yang jomblo. Betul, kebanyakan yang sudah berumah tangga gitu, yang betul-betul mempunyai tanggungan, tulang punggung keluarga, sehingga dengan modal ini bisa digunakan untuk menghidupi semua keluarganya gitu. Masya Allah. Itu dia ya, kita sudah mendengarkan beberapa kisah inspiratif mengenai penerima manfaat dari Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia dampingan Bu Lina, mencakupi wilayah Kecamatan Samarang, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler. Alhamdulillah, 3 kecamatan jauh loh. Jauh loh itu. Itu luar biasa sekali Ibu seorang wonder woman ya. Masya Allah. Wonder woman. Iya, iya, iya. Jadi 3 kecamatan itu lumayan jauh nih sahabat kalau Jauh. untuk tiga wilayah kecamatan ini. Nah, Ibu kalau selain Ibu pendamping di Garut itu ada lagi yang lain nggak? Oh, ada yang paling ganteng, Oh, siapa ada itu? yang Siapa? paling Siapa? cakep. Ada Mas Jaya ya. Oh, Kalau saya itu pendampingan yang mana ini? Pendampingannya dari Garut Kota, dari Cilawu, sama beliau juga beda-beda beda-beda kecamatan gitu, beda-beda daerah gitu. Alhamdulillah. Beliau justru guru saya, Oke. saya Dia banyak lebih dulu Oh Mas iya, Jaya, ya? iya, jadi saya lebih banyak belajar dari Mas Jaya gitu. Alhamdulillah, pokoknya ilmu yang beliau transfer ke saya tuh betul-betul bermanfaat gitu ya bagi semuanya gitu. Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya Mas ya. Mas, barangkali Mas menyaksikan. Oh, kalau nonton komen ya. Oke, baik nih. Tadi kalau Ibu kebanyakan di wilayah barat ya, untuk seperti Tarogong, Kaler, Tarogong kita juga Samarang. Kalau Mas Jaya lebih ke arah timur ya. Garut Kota, Pawitan, Wanaraja, Cibaku, Iya, Resmi, iya. Komning sebagian. Mungkin Jadi itu kita bagi lokasi bagi gitu. lokasi. Oke, jadi di Garut ini ada 2 pendamping nih, sahabat, ada Bu Lina dan juga Mas Jaya. Kedua-duanya adalah relawan aktif juga nih. Mungkin di luar sana daripada nganggur-nganggur, lebih baik gabung dulu dengan MRI supaya Betul. nanti kalau ada lowongan Program-program, pendamping ya. yang baru, program-program yang baru bisa menjadi pendamping nih, seperti Betul, Bu Lina. iya. Itu banyak sekali manfaatnya. Iya. Nah, Kak Bilnya, kalau yang Bu Lina rasakan, apa bedanya sih pendamping UMUMI dengan pendamping program yang lain lah? Mungkin program dari pendamping pemerintah atau yang lainnya kan ada itu, yang bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, kalau Ibu pendamping dari Global Wakaf atau UMUMI ini bagaimana sih rasanya? Kalau untuk pendamping lainnya mungkin saya kurang paham ya gitu. Tapi kalau untuk dampingan pendamping UMUMI ini sendiri gitu ya, betul-betul ini bermanfaat selain untuk PM juga untuk saya sendiri gitu ya. Di sini kita selain untuk mendampingi memajukan usahanya, tapi juga memajukan bagaimana moralnya gitu ya. Dari spiritualnya juga gitu. Jadi betul-betul insya Allah dunia akhirat gitu. Jadi dampingan ini benar-benar betul-betul untuk dunia akhirat, bukan hanya dunianya saja gitu. Akhiratnya juga kita betul-betul memperbaiki. Saya pun banyak belajar dari penerima manfaat gitu ya. Mungkin kalau untuk kemajuan usaha mereka tuh lebih pintar, lebih ngerti bagaimana cara
bagaimana cara memanage keuangan atau mengatur keuangan, pemasukan pengeluaran, mereka tuh pasti lebih tahu gitu ya. Di sini kita justru lebih sharing, satu dengan silaturahim gitu ya, jadi lebih dekat, lebih kenal, jadi lebih menambah saudara gitu. Selain itu juga memang untuk bidang spiritualnya juga betul-betul bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri gitu, banyak belajar dari mereka-mereka juga, dan mereka-mereka pun kita dampingi supaya supaya lebih meningkat lagi dari segi ibadahnya gitu ya, ibadah wajibnya, ibadah sunatnya gitu, supaya apa? Supaya usahanya lebih berkah gitu. Karena kalau kita usaha doang tanpa doa itu kan takabur gitu. Kalau kita berdoa doang tanpa usaha itu kan omong kosong, nggak mungkin kan jatuh dari atas karung gitu kan. Pasti harus membutuhkan usaha. Makanya ikhtiar itu harus balance, harus seimbang antara usaha dan doa gitu loh. Jadi dampingan di WM Umi ini benar-benar dunia akhirat insya Allah deh gitu ya. Jadi yang bedanya bantuan dari yang lainnya dengan dari Global Wakaf ACT ini, kalau Global Wakaf ini selain dari membantu dari perkembangan usaha, tapi juga membantu akhiratnya juga. Masalah. Betul. Jadi dunia akhirat ya. Usaha dan doa kayak lagu dangdut ya kalau ingat. Oke, kita akan sapa dulu nih para netizen. Mungkin ada yang komen belum nih, kurator? Ada yang melambaikan tangan. Oh, ada yang melambaikan tangan. Okay. Hai. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah di hari Jumatnya untuk seluruh netizen ya, untuk juga sahabat dermawan yang berada di Facebook dan juga di Instagram. Oke, Bu Lina, saya mungkin apalagi ya, mau nanya apa lagi, bingung ini. Apa deh? Jangan status deh, jangan status. Oke, Bu Lina, mungkin terakhir ya Bu Lina, apa yang ingin Bu Lina sampaikan kepada sahabat dermawan dalam program wakaf modal usaha mikro ini? Apa yang ingin disampaikan nih kepada sahabat dermawan? Untuk sahabat dermawan, teruslah untuk menebar kebaikan gitu ya, untuk terus menebar kebaikan, dan insya Allah yakin itu udah janji Allah, ketika kita menafkahkan sebagian rezeki kita bukan berkurang tapi malah bertambah, malah menjadi berkah. Dan dengan rezeki yang telah para sahabat dermawan nafkahkan ini betul-betul sangat berarti untuk kami, sangat membantu sekali gitu. Dan mungkin dari doa-doa kami itu akan sampai ke, pasti gitu, bukan mungkin lagi, akan sampai kepada para sahabat dermawan gitu. Jadi jangan takut, teruslah untuk menebar kebaikan dan terus untuk berjuang membantu kami sebagai yang membutuhkan wakaf modal usaha gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bu Lina, terima kasih atas waktunya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sudah datang ke kantor ACT Garut. Mohon maaf sudah mengganggu waktu hari Jumatnya ya Ibu? Enggak. Luar biasa sekali. Kalau hari ini nggak ada pendampingan Bu? Hari ini kebetulan nggak ada pendampingan, alhamdulillah kosong. Dan mungkin ada satu inilah untuk sama-sama pendamping, untuk terus semangat ya, semangat. Sama pendamping tetap semangat ya, untuk terus mendampingi kemajuan usaha bagi para penerima manfaat kita, baik dari segi usahanya juga spiritualnya. Gitu. Semangat, karena butuh perjuangan, betul-betul butuh tantangan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Lina. Boleh pinjam ini Bu Lina? Oh boleh. Oke, nih sahabat dermawan, kami ingatkan kembali nih sahabat dermawan, mungkin di hari Jumat yang penuh berkah ini untuk kita bersama-sama memperbanyak amalan-amalan kita di hari Jumat, karena memang hari Jumat ini adalah hari yang paling istimewa di semua hari. Di hari Jumat ini kita beramal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat, kami mengajak Anda untuk memperbanyak juga bersedekah di hari Jumat ini. Silakan sahabat dermawan bisa menunaikannya melalui aksi cepat tanggap Kabupaten Garut. Nah, bagi sahabat dermawan yang mungkin rumahnya di sekitaran kantor ACT ini di Jalan Suherman nomor 40, Ruko Diamond Dreamland, Blok B5, Desa Tarogo, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Sahabat bisa datang langsung ke kantor kami. Nah, kalau sahabat yang jauh-jauh nih, bukan di sekitaran Tarogong Kidul, juga Tarogong Kaler, bisa langsung menghubungi WA kami di 0852
22814593. Kami ulangi di 0852 22814593. Silakan bisa tanya-tanya mengenai program-program di ACT, ada apa aja sih untuk program wakaf, program zakat, atau juga program-program yang lainnya. Silakan sahabat bisa tanya-tanya ke nomor tersebut, ataupun juga bisa mention, atau juga bisa DM ke Instagram di @actgarut_official, dan juga di Facebooknya di Aksi Cepat Tanggap Garut. Di TikTok nih, kita juga ada TikToknya di Bulina. Kalau sekarang kan suka atau juga hobi nih menggunakan TikTok, atau juga banyak penggemarnya di TikTok, kita juga ada TikToknya. TikToknya adalah ACT Garut ya, ACT Garut. Silakan bisa cari aja @ACT Garut di TikToknya, ataupun juga di mana lagi ya. Nah udah dari situ aja dulu. Di YouTube juga ada ya. Di YouTube kita juga ada Aksi Cepat Tanggap Garut. Insya Allah untuk tayangan ini kita siarkan ulang kembali di YouTube Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Garut. Jadi Bulina jangan khawatir nih, di sini insya Allah Bulina akan nambah followersnya lah. Oke, baik sahabat dermawan ya, kami mengingatkan kembali bagi sahabat yang ingin menunaikan sedekah terbaiknya bisa langsung menghubungi kami di Instagram, di Facebook, di YouTube, atau juga di TikTok, ataupun juga bisa datang langsung ke kantor Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Garut. Baik, akhir kata nih saya Jajang Sobandi, dan juga ada Ibu Lina Marlina selaku pendamping WM UME Kabupaten Garut undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.